أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وحشر لسليمان جنوده والجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يهتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي ولوالدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Uli Salma dengan nomor NIM 21140500018. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan ayat ke-9 di RPP yang sudah diberikan pada mata kuliah tafsir terbaru, yaitu tentang surat An-Naml ayat 17 sampai 19. Nah, An-Naml sendiri artinya adalah di sini saya akan coba untuk menafsirkan ayat yang ke-9, itu surat An-Naml ayat 17 sampai 19. Baiklah, sebelumnya mari dibaca dua ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يهتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. صدق الله العظيم. Saat ini coba untuk menafsirkan perkataan. Baiklah, kita mulai dari ayat 17. وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ. وَحُشِرَ, dan dikumpulkan, Sulaimana, bagi Sulaiman, junuduhu, tentara-tentaranya, dan dikumpulkan bagi Sulaiman tentara-tentaranya. Siapa saja tentaranya? Minal jinni, dari jin, dari para jin, wal insi, dan para manusia, wat thairi, dan
dan burung-burung. Jadi dan dikumpulkan bagi Sulaiman tentara-tentaranya, yaitu berupa dari kalangan jin, para jin, manusia, dan burung-burung. Fahum maka mereka yuzaun dibariskan atau dibagi-bagi. Dan dikumpulkan bagi Sulaiman tentara-tentaranya. Tentara-tentara Sulaiman ini dikumpulkan. Nah, tentara-tentaranya ini berupa atau dari kalangan jin, para manusia, dan para burung. Dan kesemuanya mereka itu, yang tentara-tentara itu, mereka dibagi-bagi tugasnya. Ada yang mengurus bagian apa dan bagian mana, gitu. Hatta ida atau ala wadin namli. Hatta sehingga ida ketika atau mereka datang ala wadi atas lembah an-naml semua. Dan ketika mereka ini para tentara-tentaranya Sulaiman dan Nabi Sulaiman datang atau sampai di lembahnya semut-semut. Qalat namlatun ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum. Qalat namlatun, qalat berkata, namlatun seekor semut. Ini pimpinannya para semut. Dia berkata, ya ayyuhan namlu, wahai para semut-semut, kawanan semut itu yang udkhulu, masuklah kalian masakinakum ke tempat tinggal kalian. Ketika para tentaranya Nabi Sulaiman sudah sampai di lembahnya semut, salah satu di antara semut-semut itu dia berkata, nah itu tuh pimpinannya semut, dia berkata, berteriak, ya ayuhan namal udkhulu masakinakum, wahai para semut, kumpulan semut, udkhulu masakinakum, masuklah kalian ke dalam tempat tinggal kalian. Nah, yang mana berarti saat itu keadaannya para semut itu sedang berada di luar tempat-tempat tinggal mereka. Ketika ketuanya si semut ini merasakan kedatangannya Nabi Sulaiman bersama tentaranya, dia meminta para semut-semut lain untuk masuk ke tempat tinggalnya. Kenapa? La yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yahtimun. La yahtimannakum, la tidak, yahtimannakum menginginkan kalian Sulaiman, Nabi Sulaiman, wa junuduhu dan tentara-tentaranya, wa hum dan mereka la yash'urun tidak menyadari, tidak menginjakkan kalian. La yahtimannakum tidak menginjakkan. Nah, semut tadi, yang ketua semut tadi berkata, masuk wahai para semut, masuklah kalian ke dalam tempat tinggal kalian. Nah, dia mendengarkan perkataannya, kalian tidak mau bukan bahwa Nabi Sulaiman dan para tentaranya menginjak kalian. Wahum la yash'urun, yang mana mereka itu, mereka ini Nabi Sulaiman dan para tentaranya, la yash'urun tidak menyadarinya. Kalian tidak mau bukan kalau Nabi Sulaiman dan tentaranya itu menginjak kalian, yang pas ketika kalian diinjak itu mereka tidak sadar. Kenapa tidak sadar? Karena saking kecilnya tubuh para semut dibandingkan dengan para tentara Nabi dan Nabi sendiri. Kata sama maka dia tersenyum, Nabi Sulaiman. Di sini dia itu Nabi Sulaiman zohikan sambil tertawa. Mingkau lihat dari ucapannya. Di sini ucapannya si ketua semut tadi, wakola dan berkata, Nabi Sulaiman berkata, Robbi, wahai Tuhanku, auzi'ni perkenankanlah aku,
an ashkuro bahwa mensyukuri aku nikmataka dari nikmatmu allati yang an'amta yang telah memberi engkau alayya atasku wa ala dan atas walidayya orang tuaku. Maka ketika si semut tadi berkata, wahai para semut, masuklah kalian ke dalam tempat tinggal kalian yang mana kalian nggak mau kan diinjak sama Nabi Sulaiman dan bala tentaranya, yang mana ketika mereka menginjak itu mereka tak sadar mendengar perkataan tersebut. Nabi Sulaiman tertawa, tersenyum sambil tertawa dari perkataannya si ketua tadi. Kenapa? Karena kenapa bisa tertawa dari perkataan semut? Padahal kan semut itu hewan dan Nabi Sulaiman itu adalah manusia. Nah, di sini Nabi Sulaiman itu diberikan sebuah mukjizat yang mana dia bisa memahami bahasa hewan. Semut tidak termasuk. Qala dan berkata, si Nabi Sulaiman ini berkata atau berdoa kepada Tuhannya, ya Allah, perkenankanlah aku, buatkanlah aku, izinkanlah aku untuk mensyukuri nikmat yang telah Engkau berikan. Itu berupa apa saja yang telah Engkau berikan atas diriku sendiri, kedua orang tuanya, dan kedua orang tuanya. Wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Wa a'mala dan bahwa hanya malah mengerjakan aku sholihan perbuatan yang sholih tardahu yang meridai engkau wa adkhilni dan masukkanlah aku bi rahmatika dengan rahmatmu fi ibadika sholihin fi ibadika di dalam hamba-hambamu as-sholihin yang sholih. Dan buatlah aku mengerjakan amal yang sholih yang telah engkau ridhoi, serta masukkanlah aku dengan rahmatmu ke dalam atau termasuk golongan orang-orang yang sholih. Itu isi dari doanya Nabi Sulaiman kepada Allah. Baiklah, kali ini masuk ke dalam penjelasan dari ayatnya. Ayat ke-9 itu tentang surat An-Naml ayat 17 sampai 19, yang mana artinya sendiri An-Naml itu adalah semut. Dimulai wa husyira Sulaiman junuduhu minal jinni wal insi wat thair fahum yuzaun. Maka dikumpulkan bagi Sulaiman tentara-tentaranya, yaitu dari kalangan jin, manusia dan burung. Maka mereka semua itu, yaitu yang dari jin, manusia dan burung itu dibagi-bagi atau dibariskan. Dibagi-bagi di sini maksudnya tugasnya itu dibagi-bagi, ada yang mengurus masalah apa dan lain sebagainya. Hatta idza atau ala wadin naml qalat namlah ya ayuhan naml udkhulu masakinakum la yahtimanakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Maka ketika sampai tentara Nabi Sulaiman dan tentaranya di lembahnya semut, di lembahnya para semut, salah satu semut itu berkata, salah satu semut ini yaitu pimpinan mereka berkata pada kawanan semut itu, wahai para semut, masuklah kalian ke dalam tempat tinggal kalian. Kalau kalian tidak ingin diinjak oleh tentara Sulaiman dan Sulaiman itu sendiri, yang mana mereka tidak sadar ketika mereka menginjak kalian, karena saking kecilnya semut itu maka tidak terlihat, jadi para tentara dan Nabi Sulaiman tidak menyadarinya. Maka fatabasama dhahikan min qawliha wa qala rabbi wa auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Maka mendengar hal yang dikatakan oleh ketua semut tadi, Nabi Sulaiman tertawa dengan perkataan itu, dan dia berdoa kepada Tuhannya supaya bisa bersyukur atas nikmat yang telah diberikan kepadanya, kepada kedua orang tuanya, serta buat dia bisa mengerjakan amal sholih yang diridhoi oleh Allah, serta dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Di ayat ini menjelaskan tentang nikmat yang diberikan kepada Sulaiman, yaitu kekuasaan yang luas gitu,
banyak, yaitu berupa banyak tentara yang ditundukkan padanya, itu dari kalangan manusia, dari kalangan yang gaib yaitu jin-jin, dan dari kalangan hewan seperti burung. Dan kesemuanya itu dibagi-bagi atau diatur tugasnya. Di sini Allah memberikan kuasa yang besar pada Sulaiman, yaitu berupa tentara dari kalangan yang tadi jin, manusia, dan burung, lengkap. Jadi ada makhluk gaib, manusia sendiri, dan hewan. Dari ayat ini dapat diambil kesimpulan yang berisi pendidikan tentang akhlak. Pendidikan tentang akhlak di sini yaitu akhlak kepada Allah. Uraian dari pendidikan akhlak kepada Allah ini yaitu yang pertama, meyakini bahwa Allah itu memberikan nikmat yang banyak. Contohnya pada Nabi Sulaiman ini, pertama diberikan nikmat berupa kekuasaan, dia juga diberikan mukjizat berupa bisa berbicara kepada hewan, sehingga dia mengerti perkataan dari semut tadi. Dia bisa memimpin 3 kalangan tentara, dari jin, manusia, dan burung. Selanjutnya ada berakhlak baik kepada semua makhluk Allah. Nah, kalau di sini contohnya Nabi Sulaiman ketika dia sampai di lembahnya semut itu, ceritanya dia ketika mendengar perkataannya si semut tadi, Nabi Sulaiman dan para tentaranya itu berhenti. Jadi sehingga dia tidak menginjak lembah semut itu. Yang terakhir itu meminta kepada Allah agar semua yang diberikan berujung pada kebaikan. Di ayat ini Nabi Sulaiman itu meminta untuk supaya bisa bersyukur, bisa beramal sholih, meminta dikumpulkan dalam atau bersama orang yang sholih. Karena di sini bukan tidak semua orang soleh itu bisa berkumpul bersama orang soleh, karena ada yang dia itu tahu dia mengerjakan perbuatan amal soleh tapi mana tahu caranya salah, seperti itu. Mungkin di sini cukup sampai sini dulu saja saya bisa menyampaikan penafsiran dari ayat 6 ini, semoga bisa menjadi tambahan pelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.